أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pengarang memulai kitab ini dengan membaca Bismillah. Dianjurkan kita setiap sesuatu aktivitas kita awalilah dengan Bismillah. Karena dengan Bismillah apa yang kita kerjakan jadi punya nilai ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu artinya konsekuensi ayat ini bahwa semua aktivitas kita sebagai manusia dia harus beribadah. Bagaimana caranya 1 kali 24 jam dalam menjalani kehidupan kita, itu semuanya ibadah. Baik itu ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. Wajib buat kita. Bagaimana caranya supaya minum itu jadi ibadah? Bagaimana supaya makan itu jadi ibadah? Bagaimana supaya tidur itu jadi ibadah? Bagaimana bangun tidur itu ibadah? Bagaimana mandi itu jadi ibadah? Bagaimana dagang itu jadi ibadah? Bagaimana kerja itu jadi ibadah? Semuanya harus punya nilai ibadah. Karena memang konsekuensinya harus itu. Kalau seandainya kita menjalani kehidupan ini, sehebat apapun kita, sepintar dan secerdas apapun kita, selesai itu dunia pendidikan, bukan hanya SD, SMP dan SMU, selesai kita S1, S2, S3 dan lain sebagainya, pintar kita, tapi ternyata waktu kita tidak ada untuk ibadah kepada Allah, kita tidak sujud kepada Allah, baik itu ibadah-ibadah yang diperintahkan makbah langsung ataupun yang tidak langsung, nggak ada ibadah yang kita kerjakan, maka berarti kita keluar dari hakikat sebagai manusia. Karena Allah ciptakan manusia adalah untuk apa? Ibadah. Nah, bagaimana supaya semuanya itu punya nilai ibadah? Maka sandarkanlah semua pekerjaan dan perbuatan serta perkataan kita itu dengan Allah. Makanya dalam Islam tidak ada satu kegiatan kecuali ada doanya. Betul ya? Semua perbuatan dan pekerjaan kita pasti ada apa? Doa. Mau tidur ada doanya nggak? Bangun tidur, mau ke kamar mandi, mau mandi, semuanya ada doa. Keluar rumah ada doa, naik motor ada doa, naik mobil ada doa, ke pasar ada doa, dan semua aktivitas itu ada doa. Jadi semua ini harus ada doa. Kalau itu ada doa, maka mau tidak mau ya kita harus bisa membaca apa? Doa. Mana yang jadi masalahnya? Apalah apa itu doa? Halo? Apa enggak? Sebagian apa, sebagian enggak? Enggak. Kalau seandainya kita tidak ada doa, bagaimana? Makan doa, tidur doa, semua doa. Harus dengan doa. Nah, kita nggak ada yang apa. Kalau begitu nggak bisa jadi ibadah dong semua perbuatan kita. Dari semua pekerjaan yang ada doa, cuma satu doang yang kita apa? Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina. Doa apa itu? Yang makan doang kerjanya.
Pengajian kita apa? Nah, kata ulama, kalau kamu tidak hafal itu doa, sandarkanlah semua aktivitasmu dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan kalau kamu awali dengan bismillah, semua urusanmu, semua perbuatanmu, semua perkataanmu, maka di dalam itu semua akan ada rahmat Allah. Insya Allah. Minum yang diawali dengan bismillah, ada rahmat di dalamnya, ada keberkahan di dalamnya. Tidur yang diawali dengan bismillah, maka tidur itu akan ada keberkahan. Kullu amrin zibali la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Semua urusan, semua pekerjaan, semua perbuatan yang apabila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka putuslah rahmat Allah di dalamnya. Sebaik apapun pekerjaan itu, kalau tidak diawali dengan bismillah, maka akan putuslah rahmat dan keberkahan daripada perbuatan dan pekerjaan itu. Sebaik apapun. Majelis ilmu yang konon kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali bahwa ini adalah merupakan min a'zamil ibadah, ibadah yang paling besar di antara ibadah yang lain adalah menuntut ilmu. Ini ibadah yang paling terbesar. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada satu hadis, di sana dituliskan talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama dari salat. Menuntut ilmu itu lebih utama dari puasa, dari haji, bahkan lebih utama daripada jihad. Kenapa demikian? Karena seluruh amal ibadah kita, salatkah itu, puasakah itu, hajikah itu, umrahkah itu, tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Jadi majelis ilmu ini majelis yang besar, tapi dia akan hilang keberkahannya, dia tidak akan ada rahmat di dalamnya kalau tidak diawali dengan bismillah. Harus dengan bismillah. Apapun pekerjaan kita dengan bismillah. Disitulah makanya setiap pengarang pasti akan mengawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Rahman dan juga Maha Rahim. Jadi ternyata Allah bukan hanya Rahman, tapi juga Allah bukan hanya pengasih, tapi juga Allah penyayang. Kalau bicara kasih, semuanya dikasih sama Allah. Siapapun dia akan dikasih, tapi sayang Allah terbilang tidak semua orang yang dikasihi disayangi oleh Allah, tapi semua orang yang disayangi pasti dikasih oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikasihi. Amin ya Rabbal. Bukan hanya dikasihi Allah, tapi juga dia baik. Mana buktinya Allah sayang? Mu'alim Syafi'i Hadami bilang orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Insyaallah, insyaallah. Bukan hanya sekedar dikasih, tapi disayangi sama Allah. Kalau nggak sayang, maka kita nggak digiring ke tempat-tempat ini. Allah kalau nggak sayang sama kita, Allah nggak giring ke tempat majlis-majlis yang baik. Di dalam majlis ini langkah-langkah menuju tempat ini, nilainya Allah berikan pahala. Masya Allah, duduknya saja mendapatkan pahala. Belum lagi dia mengaji, dia mendengarkan dan lain sebagainya. Bahkan Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Nasaihul Ibad, di situ menuliskan satu perkataan Syekh Abu Lais. Kata Imam Abu Lais, orang yang duduk dihadir di pengajian, duduk dia mengaji 2 jam, 3 jam dia ngaji, kemudian dia pulang, keluar dari majelis ilmu, tidak ada satupun yang nyangkut. Paham gak maksudnya? Masyaallah. Ngaji dari pagi sampai zuhur, atut agak ada yang apa? Ada yang begitu? Ada. Kita semua ini barangkali. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ya, ini dia. Orangnya. Boro-boro sampai rumah, baru keluar dari sini Hilang. udah lupa. Itu orang yang ngaji di sana, tapi bukan di sini, bukan. Nah itu tuh modelnya.
Allah. Kata Imam Abu Lais, andai kata ada orang ngaji, dia duduk di majelis ilmu, kemudian pulang, ataupun kata ada yang nyangkut, ataupun gak ada yang hafal, sampai di rumah ditanya sama lakinya, lu dari mana? Ngaji. Ya Allah, bagus amat lu ngaji. Dan dari pagi, iya pagi, pantesan tuh cucian masih banyak banget. Lu ngaji, iya dari pagi, di mana? Bisa di video YouTube. Sampai segini hari, sampai sore. Apaan yang lu dapat? Ya, lu lupa tadi. Biarlah macam kata beliau, walaupun ada orang yang seperti itu, Masya Allah. itu pun masih mendapatkan 7 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Insya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ya Katim. Makanya yang mau tidur nggak apa-apa dah. Allahu Akbar, nikmat ya, alhamdulillah, nikmat di saat ini sayangnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantas kata Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, beliau bilang, man asbaha lazimahu syukrun min bi arba'ati asya. Siapa orang yang memasuki waktu pagi, maka lazim buat dia, harus buat dia, wajib buat dia mengungkapkan rasa syukur dengan 4 hal. Wajib nih buat dia, kalau dia pagi-pagi, wajib buat dia mengungkapkan rasa syukur dengan 4 hal. Awaluha, yang pertama kata beliau, kalau masuk ke dalam waktu pagi itu, yang pertama dia mengucapkan alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin. Itu yang pertama. Dia harus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Bangun tidur belum ngapa-ngapain, yang pertama dia ungkapkan di dalam dirinya itu adalah alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda. Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hatiku binuril huda, dengan cahaya hidayah. Wa ja'alani minal mu'minin, dan Allah telah menjadikan kita menjadi orang yang apa? Mukmin. Wajib tuh syukurin kita. Ternyata pagi-pagi masih ada iman. Alhamdulillah. Nanti satu masa kata Nabi Muhammad, banyak di antara umatku pagi beriman, sore kafir. Nanti banyak terjadi di umatku, sebahagian daripada umatku pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nanti akan terjadi seperti itu. Karena terlalu banyak gangguan dan ujian untuk mempertahankan akidah. Dianggap dirinya masih Islam, dianggap dirinya masih Muslim. Padahal kata Nabi, ada 9 karakter manusia yang menganggap dirinya dia masih beriman, dia masih seorang Muslim, padahal dia tercatat di dalam agama dia bukan orang Muslim. Padahal dia menganggap prasangka dia masih apa? Masih Muslim aja. Tapi nanti yaumul qiyamah, meninggal dunia, dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ternyata dia dikelompokkan bukan orang-orang yang Muslim, bukan orang Muslim ya, tapi di luar orang Muslim. Masya Allah. Rugi nggak? Rugi gitu. Atau dibangkitkan kita nanti bukan orang Muslim, padahal KTP, protes kita, Pak, saya Islam Pak, kok dimasukin ke sini? Ini KTP saya Pak. Dia menganggap dirinya masih seorang Muslim, padahal secara syariat dia sudah bukan Muslim. Ya Allah ya Rabbana, siapa mereka? Padahal KTP-nya Islam, padahal kawin pakai cara Islam, melahirin anak pakai cara, meninggal dunia pakai cara Islam, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Nanti gak diakui sebagai seorang Islam. Kenapa? Karena mereka menyangka dirinya masih Muslim. Satu diantaranya adalah tarikus salat,
Orang yang ninggalin Sholat. dia anggap dia masih Islam aja. Nanti yaumul qiyamah nggak diambil. Makanya nikmat dapat hidayah. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, keluar pagi-pagi, Nabi keluar, ketemu dengan sahabat-sahabat. Apa yang Nabi ucapkan kepada sahabat-sahabat itu? Kaifa asbahtum? Bagaimana kabarnya pagi ini kamu sekalian? Nabi nanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar ente semua pagi-pagi ini? Kalau kita ditanya begitu, jawaban kita apa? Ibu, gimana kabarnya pagi ini? Ibu, Alhamdulillah. terus apa? Sehat. Terus? Itu jawaban kita. Sehat, Ustaz, alhamdulillah. Gimana kabarnya ente? Sehat, alhamdulillah, Ustaz. Badannya? Kantongnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Kalau sahabat jawabnya nggak gitu. Ketika ditanya kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu pagi hari ini? Ya Allah, wa qalu, kemudian mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Alhamdulillah ya Allah, ya Rasulullah, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu jawaban sahabat. Dia nggak bilang sehat. Apa artinya itu sehat? Kalau iman tidak ada di dalam dirinya. Apa artinya harta berlimpah ruah? Kalau iman tidak ada, artinya tidak ada di dalam dirinya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam Nasaihu Diniyah mengisyaratkan bahwa ada orang sehat dia, duit banyak, hidayah tidak ada, iman tidak ada, itulah orang yang paling rugi nanti yaumul qiyamah. Padahal duitnya Banyak. padahal badannya tapi ternyata tidak ada iman. Maka jawabannya adalah pada saat itu, pagi ini kami dalam keadaan apa? Beriman. Beriman. Senyum Nabi, benar jawaban begitu. Terus Nabi tanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Kalau kamu bilang kamu dalam keadaan beriman kepada Allah, wa ma alamatu imanikum? Apa tandanya kamu beriman? Paham maksudnya? Apa tandanya kamu beriman? Jangan asal sekedar ngomong beriman, beriman. Tanda-tandanya apa? Kalau ngomong beriman semua juga orang. No, di sono jauh Pak, sono ada orang yang gak sembahyang, ada orang yang gak pernah ngaji, ada orang yang gak pernah ibadah. Kalau ditanya, lu beriman apa kagak? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Beriman gak? Padahal sembahyang? Beriman. Makanya Nabi tanya, wa ma alamatu imanikum? Apa tandanya iman kamu itu? Ya Allah, jawabannya luar biasa tuh sahabat. Kata sahabat, naskuru ala raha wa nasbiru ala bala wa narda bil qada. Kata sahabat, naskuru ala raha, ya Rasulullah, tanda keimanan kami, pagi ini kami bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Emang udah apa yang dia dapetin? Toko yang belum buka, warung yang belum dibuka, kerja belum jalan, betul ya? Iya, Masya Allah. Kerja belum, usaha belum. Tapi dia bilang, naskuru ala raha, saya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kalau ada orang pedagang, pagi-pagi dia dagang, dia usaha, kemudian sore dia ngomong, saya bersyukur atas nikmat Allah. Kira-kira pantas apa kagak? Pantas kan? Kenapa? Dagangin laku. Hah? Laku Ya dagangnya. udah banyak duitnya, udah seharian, tapi ini tidak. Sebelum beraktivitas, sebelum apa, dia sudah mengungkapkan rasa apa? Syukurnya kepada Allah Subhanallah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Wa nasbiru alal bala, kami juga sabar atas ujian yang Allah berikan. Sabar. Kalau memang pagi ini ada ujian, ya Allah, ada musibah,
pagi-pagi. Kopi kagak ada. Nggak ada kopi di rumah. Nggak ada ini. Masya Allah. Kadang-kadang habis tuh. Bini kita omelin gara-gara kagak ada apa? Ada yang begitu nggak? Kopi. Astagfirullahaladzim. Tapi sabar, alhamdulillah. Syukurin walaupun hanya sekedar kopi doang sama pisang goreng. Masih uduk. Aku tuh masih syukurin segitu doang ya. Ya Allah ya Rabbana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, ya, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, pemimpin kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasain kalau disebut nama-nama Allah, jangankan lagi nama Allah, jangankan nama Muhammad, Rasulullah, nama sahabat saja kita dianjurkan untuk Radiaan memberikan doa kepada mereka. Kemarin waktu saya umrah janjian, kemudian bertemu sama Habibah dan Mahbub Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Saya datang, kemudian lagi ada pengajian. Saya ngaji bareng-bareng sama beliau, udah sampai panggil saya, duduk depan. Banyak orang dari Sumatera, dari Riau, dari Bugis, dari Garut, dari mana saja. Nah beliau aja, jangan biasain nyebut Allah aja, kagak ada embel-embelnya, paham nggak maksudnya? Jangan hanya sekedar Allah aja. Muliakan Allah dengan sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah Jalla Jalaluh, atau Allah Azza wa Jalla. Ada embel-embel sebagai tanda kemuliaan bagi Allah Sang Pencipta alam. Jangan Allah aja. Ini kadang-kadang juga dinulis pakai Allah. Mudah-mudahan Allah mana? Kalau salah-salah ini orang Nasrani pun tulisannya sama. Begitu juga kalau disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan diem baik. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil, orang yang bakhil itu bukan orang yang diminta sesuatu nggak dikasih. Bukan itu kata Nabi Muhammad. Kalau ada orang minta sama kita nggak kasih, itu belum dikategorikan orang yang pelit kata Nabi Muhammad. Tapi orang yang pelit itu al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya, adalah orang yang apabila disebut namaku tapi dia tidak mau berselawat kepadaku kata Nabi Muhammad. Itu orang yang bakhil tuh orang yang pelit, yang nanti fi yaumil qiyamah jangankan syafaat Nabi, lihat wajah Nabi saja tidak nanti. Orang yang tidak pernah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, orang yang tidak pernah mau menyebut nama Nabi Muhammad, nanti yaumul qiyamah jangankan syafaat Nabi Muhammad, melihat wajahnya Nabi Muhammad saja tidak nanti saudara. Nauzubillah. Masya Allah, jangan saudara. Nah ini bulan yang luar biasa saudara. Ini bulan yang agung. Al-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa bulan Maulid ini adalah merupakan min a'zamil a'yad, hari raya yang paling besar di antara hari raya umat Islam ini saudara. Hari raya yang paling besar bagi umat Islam adalah Maulid. Dia lebih besar dari Fitri, dia lebih besar dari Idul Adha,
Dia lebih besar dari Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Kenapa? Kata beliau, tidak akan mungkin ada Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada yang namanya Idul Adha, Lailatul Qadar kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Ini udah hari yang keberapa sudah? 2. Halo? Halo? Harinya aja lupa kita. Hari berapa? 13 Rabiul Awal. Sudah berapa sholawat yang kita baca? Ada 1000? Ya Rabbana. Aksiru minas salati alayya. Perbanyaklah oleh kamu membaca sholawat kepadaku. Faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan jadi saksi nanti di hadapan Allah, dan aku akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Insya Allah Nabi akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Nabi yang MC, ya Rabb, benar si fulan itu umatku. Tuh si fulan umatku, si fulan umatku, si fulan. Diakui mana Nabi? Nabi yang bersaksi di hadapan Allah. Padahal kita bukan sahabat, belum pernah ketemu sama Nabi, kita belum pernah berjumpa sama Nabi, tapi diakui oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Kita belum pernah, jangankan ketemu, ngimpi aja enggak. Tapi nanti Nabi Muhammad, dia sahabat, dia umatku ya Rasulullah. Bahkan ditempatkan duduknya dekat dengan Nabi Muhammad. Duduk sama Nabi Muhammad, satu majlis dengan Nabi Muhammad. Satu majlis. Tergantung, semakin banyak semakin dekat duduknya. Tapi hanya sebagian saja. Duduk juga satu majlis, tapi di bukan di Ramayana, di belakangnya lagi. Nah, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, dia punya keistimewaan yang namanya salawat kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar ketika Allah turunin haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Oh, ketika turun perintah haji, kita haji. Tapi Allah hajinya. Allah hajinya. Datang perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Turun tuh perintah puasa. Kita puasa enggak? Puasa. Datang bulan Ramadan puasa enggak? Puasa. Allah puasa enggak? Enggak. Halo? Enggak. Halo puasa? Enggak. Datang perintah sholat, kita sholat, Allah sholat tidak? Tidak. Oh, ketika Allah turunkan haji, Allah tidak haji. Ketika Allah perintahkan untuk sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik Allah bersalawat alaihi. tidak? Salawat. Allah bersalawat tidak? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim Ya barik alaihi. ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ya Rabbana Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi, dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan terlimpahkan itu semua. Amin. Kepada semua anak-anak keturunan Nabi Muhammad, kepada juriyah-juriyahnya Nabi Muhammad yang sampai saat ini yang kita kenal dengan para habaib. Ya Rabb, man ra'ani au ra'a man ra'ani haramallahu jazaahu ala dia. Barang siapa yang telah melihat aku, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang telah melihat aku, au ra'a man ra'ani, atau dia telah melihat orang yang telah melihat aku, atau dia telah melihat orang yang telah melihat aku, maka Allah akan haramkan jasadnya daripada hati. Kita nggak lihat Nabi Muhammad, tapi kita pernah lihat ada juriyahnya Nabi Muhammad, ada ulama, ada guru. Dia pernah melihat ayahnya,
Dia pernah melihat kakeknya, dia pernah melihat ayahnya, dia pernah melihat kakeknya, sampai kepada Nabi Muhammad. Insya Watabi'ina lahum, dan juga kepada para sahabat semua. Sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Hidup di zaman Nabi, berjumpa, melihat Nabi, dan juga beriman kepada Nabi. Bukan hanya sekedar melihat. Maaf. Ada sahabat Nabi yang matanya buta, tapi dia berjumpa, makanya disebut sahabat. Tapi kalau seandainya dia hidup di zaman Nabi, berjumpa, melihat Nabi, tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Abu Jahal hidup di zaman Nabi. Berjumpa nggak? Jumpa. Bertemu nggak? Ketemu. Beriman nggak? Tidak. Nah, makanya tidak disebut sahabat. Aisyah termasuk sahabat, Ali termasuk sahabat, walaupun Fatimah termasuk sahabat, walaupun anak juga sahabat juga. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, kemarin saya cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Dia muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sayang benar sama Imam Ahmad bin Hanbal. Saking sayangnya, ketika di akhir hayatnya, Imam Syafi'i menghadiahkan sesuatu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa hadiahnya? Satu helai rambutnya Nabi Muhammad. Imam Syafi'i, ini anak lihat nih Imam Ahmad bin Hanbal orangnya pintar. Nah kemudian dikasih dia hadiah, dijaga sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu diceritakan itu beliau maaf ucap ini meninggalnya saja Imam Ahmad bin Hanbal itu ratusan orang masuk Islam. Ratusan orang non-muslim masuk Islam gara-gara melihat wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Matinya bisa bawa orang masuk apa? Masya Allah. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang lihat ketika Imam Ahmad meninggal dunia, itu ribuan pelayatnya, begitu banyaknya orang, sampai orang pada bingung yang di luar Islam. Itu siapa sih Imam Ahmad bin Hanbal? Oh sampai segitunya dia mati, orang yang melawat apa? Banyak banget. Banyak. Siapa sih? Apa keistimewaannya? Sampai bertanya mereka, apakah dia seorang nabi? Apakah Ahmad bin Hanbal seorang rasul? Sampai seperti ini, mereka bilang bukan. Dia bukan seorang rasul. Dia hanya seorang guru, dia hanya seorang ulama. Rasulnya ada, nabinya ada. Siapa? Nabi Muhammad. Oh jadi dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul. Kalau bukan seorang nabi saja kayak begini, bagaimana kalau seorang rasul? Paham maksudnya? Akhirnya dia pelajari gitu tentang Islam, masuk Islam. Ratusan orang masuk Islam gara-gara melihat wafatnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Matinya bisa dakwah. Kita hidup aja susah banget. Ini matinya orang tertarik hidayah. Yang saya mau ceritain di sini, ini Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia mau meninggal dunia, dia panggil keluarganya, dia panggil muridnya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tolong aku pesan kepada kalian, kalau aku meninggal dunia, mandikan aku, kafankan aku. Sebelum engkau sholatkan, sebelum engkau kuburkan, tolong satu helai rambutnya Nabi Muhammad masukkan ke dalam sakuku, ke dalam badanku, di dalam kain kafan itu. Dia pengen satu helai rambutnya ditempelin di dalam apa? Badannya. Dikuburin bareng-bareng. Murid-muridnya nanya, Tuan Imam, kok bisa begini, untuk apa ya? Kenapa? Apa jawaban daripada Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau bilang, saya ini bukan sahabat Nabi. Saya ini bukan sahabat Nabi. Saya juga bukan anak dan keturunannya Nabi. Kalau sekarang ini sahabat, anak-anak Nabi, mereka dijamin meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, mereka tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir, aman. Sahabat, anak,
Nabi tanya, saya siapa? Dan saya berharap mudah-mudahan dengan satu helai rambut Nabi Muhammad, malaikat munkar nakir tidak menanya aku di alam kubur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak jadi malaikat munkar nakir nanya gara-gara ada apa? Rambutnya Enak nggak? Masya Allah. Enak nggak? Punya. Lalu kita bagaimana dong nanti? Enak kalau ibadahnya sampai dibilang di sana, ya ini waktu lagi ditalkinkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Ibrahim meninggal lahir itu. Ibrahim ini anak yang disayangin sama Nabi. Cakepnya luar biasa nih Ibrahim. Waktu lahir tuh Ibrahim dieneng-eneng. Tahu dieneng-eneng nggak Bu? Apa dieneng-enengnya? Saking bangganya nih punya anak Ibrahim, Nabi Muhammad datengin tuh semua rumah-rumah. Gue punya anak laki Ibrahim. Gue punya anak laki Ibrahim. Saking apanya? Saking apanya? Senang. Girang, senang banget. Tuh diomongin sama dia sama Nabi semua. Ini anak yang begitu disayangin sama Nabi, usia masih muda, belum bisa berjalan dan berlari, meninggal. Sedih nggak kira-kira? Sedih. Nabi Muhammad nangis. Nabi Muhammad sampai Umar bin Khattab dengar Nabi Muhammad. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak rela dengan wafatnya itu Ibrahim, dengan matinya Ibrahim? Enggak, saya rela, saya redha. Kok engkau menangis? Saya menangis bukan karena saya tidak redha. Nangis ini manusiawi. Apabila dapat musibah, sedih, nangis aja. Nabi meninggal Ibrahim. Ibrahim, apabila datang kepadamu dua malaikat, wahuma munkar wa nakir, mereka adalah munkar dan nakir, kamu jangan takut. Kalau dia tanya kepadamu, siapa nabimu, siapa rasulmu, jawablah oleh kamu wahai Ibrahim, kata Nabi Muhammad. Muhammad Rasulullah huwa abi wa rasuli. Bilang sama malaikat munkar nakir, kalau ditanya siapa nabimu, bilang dia adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Huwa abi wa rasuli, dia bapakku dan dia juga rasulku. Maka engkau tidak akan ditanya lagi oleh malaikat munkar nakir. Ngaku sebagai siapa? Anak Nabi. Aman. Makanya Umar bin Khattab nangis. Dengar begitu. Waktu lagi dikuburin Ibrahim nangis. Ditanya, kenapa ente nangis Umar? Enak banget jadi anak engkau ya Rasulullah. Bilang begitu doang aman, kagak diapain? Nggak ditegur munkar nakir. Nah, saya bagaimana? Ya Allah. Saya ini banyak dosanya, saya banyak ininya. Entar ditanya, saya takut ya Rasulullah. Jangan takut. Entar kalau kamu meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya munkar nakir, bilang siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Dia adalah rasulku dan sahabatku. Bilang ngaku teman. Kalau ngaku teman, aman. Besok kita ngaku apaan? Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas orang-orang yang mengikuti kepada para sahabat-sahabat tabi'in, orang yang melihat sahabat tapi tidak melihat Nabi Muhammad. Dia nggak lihat itu Nabi Muhammad, tapi dia lihat sahabat. Itu namanya tabi'in. Ada tabi'in, dia nggak lihat sahabat, tapi dia lihat tabi'in. Ya, begitulah seterusnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu fahadha mukhtasarun fi usuluddin, maka ini adalah ya sebuah kitab mukhtasar yang singkat fi usuluddin, di dalam ilmu usul agama, ilmu tauhid. Nih. Jadi di dalam kitab ini juga menjelaskan tentang sebahagian daripada ilmu tauhid. Wa jumlatin min furu'ihi, dan juga di dalam kitab ini
sejumlah daripada min furu'ihi, daripada cabang-cabang agama. Ya, tadi tauhid, ada juga bahas cabang-cabang agama. Apa itu? Fikih, yang mengajarkan tentang bagaimana caranya dalam rangka membenarkan ibadah kita, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara wudu yang baik. Di sini juga dijelasin. Tauhidnya ada, fikihnya ada. Ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi ini madhab Syafi'i, fikih yang akan dibahas ini adalah berlandaskan dengan madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Jadi dalam kitab ini tidak lagi mengkaji daripada madhab yang lain, dia hanya membahas madhabnya Imam Syafi'i. Insya Samaituhu, dan aku kasih nama ini kitab apa? Ar-Riyadul Batinah. Ar-Riyad, taman. Ya, taman-taman yang indah, insyaallah. Fi ba'di furu'is syariah, di dalam menerangkan sebahagian cabang-cabang daripada syariat. Rajian minallah, ya, serta mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala ayat fa'abihi, semoga ini kitab, ya, yanfa'abihi, memanfaatkan dengan sebab kitab ini talabatal ilmi, yaitu kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Itu harapan pengharap. Mudah-mudahan ini kitab, dengan sebab kitab ini bisa memberikan manfaat buat siapa? Talabatal ilmi, yaitu kepada orang yang menuntut ilmu. La siyamal mubtadi'in, terutama sekali buat orang yang baru memulai belajar menuntut ilmu. Kalau kita baru apa udah lama ya? Baru apa udah lama? Baru. Ya kan tuh bangkotan begini. Kita baru apa udah lama ini kita? Ya Allah, ya Rabbana, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan ada manfaat ini kita. Wa aywajiha ilaihi raghbatar raghibin, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada kitab ini kecintaan orang-orang yang mencintainya. Insyaallah. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wajib atas setiap orang-orang minal mukallafin, orang-orang mukallaf, yakni orang-orang yang akil balik, walau kana raqiqan, sekalipun adalah dia budak, ayya'rifa, untuk bahwasanya dia mengetahui arkanal Islam wal iman, harus tahu tentang rukun Islam dan rukun wajib begitu. Fa arkanul Islami khamsatun, maka adapun rukun Islam itu ada berapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahijjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Tuh rukun iman, rukun Islam tuh. Ya, bentar kalau ditanya di rumah, Pak, Islam itu apa sih, Pak? Jawabannya apa? Halo? Bentar kata Abu Lais yang ngobrol begini. Atu juga ada yang apa? Netel. Kita pulang ditanya, Pak, Ma, Islam itu apa? Sholat puasa. Jawabannya apa? Sholat puasa. Lu jangan banyak nanya dah. Islam. Satu hari Nabi Muhammad lagi kumpul, tiba-tiba ada orang datang, nggak dikenalin orang. Mau dibilang orang jauh tapi pakaiannya rapi, bersih. Mau dibilang orang deket tapi kagak ada yang apa? Kenal. Duduk tiba-tiba di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian dia duduk, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia adu dengkulnya dia dengan dengkulnya Nabi Muhammad. Dekat apa jauh? Kemudian dia letakkan kedua tangannya kepada pahanya Nabi Muhammad. Faqala, kemudian orang itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dia duduk, datang langsung ujuk-ujuk datang di hadapan Nabi. Kemudian dia taruh pahanya, dia adu dengkulnya, dia tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad,
Kabarkan kepada aku tentang apa? Islam. Ajarkan kepada aku tentang Islam. Mahwa Islam. Apa itu Islam? Apa kata Nabi Muhammad? Diriani. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul wa tuqima wa tasuma wa tu'tiya wa tahijjal baitul haram man istata'a ilaihi. Ya Allah. Jadi kalau ditanya ntar pulang bisa jawab? Bisa jawab? Gini Pak. Dung 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 dung. Dung 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 biar apa? Sok. Sorry atas itu. Wa arkanul iman sittatun, dan ada pun rukun iman ada berapa? Tadi rukun Islam antu'mina billah, bahwasanya beriman kau kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, kepada kitab-kitabnya dan juga kepada rasulnya, wal yaumil akhir, bil qadari wa syarrihi, dan juga percaya tentang adanya takdir, baik itu yang baik maupun yang jelek, datangnya dari siapa? Allah. Datangnya dari Allah. Ya. Wa yajibu alaihi aidan ila akhiri Allahu a'lam bissawab. Sudah. Ya, besok baru masuk kita materi. Ini pembukaan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah ada penjelasan kita yang akan menyampaikan daripada tausiah dan pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan ilmu yang bermanfaat buat kita.